Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajar kita. Eh, Mari kita lanjutkan proses belajar kita. Kita kita review sebentar materi yang sudah kita pelajari kemarin secara cepat. Semoga yang kita pelajari kemarin tidak lupa ya. Oke, kemarin kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kita review secara cepat supaya tidak lupa. Soal nomor 1, the hot pellet di sini adalah subjeknya. Karena di sini di belakang tidak ada verb-nya lagi, berarti di sini butuh verb. Dari pilihan ganda A, B, C, D, yang verb yang mana? Oh, ternyata verb-nya adalah yang C. Karena the hot pellet ini kata gantinya it, makanya karena ini adalah bentuk simple present, ini simple present, apabila subjeknya adalah pronoun it, maka di situ dikasihkan s, forms. Kemudian soal yang nomor 2, kemarin kita juga sudah bahas, some spade, ini adalah subjeknya, in Maltese, Falcon and Rick, plain in Casablanca, ketika ada preposition, diikuti dengan noun, ada preposition diikuti dengan noun, berarti semuanya ini adalah adverb. Nah, berarti sudah ada subjek dipisah dengan adverb, berarti di sini butuhnya verb. Nah, ternyata di sini ada of. Nah, sebelum of itu harus ada noun. Yang dari pilihan ganda A, B, C, D, yang verb yang mana? Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian soal yang nomor 3 kemarin kita tahu di sini ada 2 koma. Di sini ada 2 koma. Ketika ada 2 koma, ini di tengah ini disebut dengan A positif atau keterangan tambahan. Ini A positif atau keterangan tambahan. Maka untuk mengetahui ini adalah A positif, maka di sini biasanya ada verb. Setelah koma itu adalah verb, berarti di sini butuhnya adalah noun. Nah, nounnya yang dari A, B, C, D, yang noun yang mana? Di epidermis. Jawabannya adalah yang B. Kalau jawaban yang A, ini ada verb-nya lagi, ini salah. Kalau in the epidermis, nah perhatikan di sini di epidermis di sini adalah noun. Ini adalah noun. Tapi ketika ada preposition di sini, maka di sini jadi adverb. Ada preposition plus noun, ini jadi adverb. Ini makanya yang C salah karena hanya ditambahkan in ini jadi adverb ini. Yang dibutuhkan di sini noun. Kalau yang jawaban yang D, the epidermis is, ini salah karena di sini sudah ada verb, di sini double verb. Maka yang benar adalah the epidermis. Oke. Kemudian soal yang nomor 4, during the Precambrian period, the earth crust form, ini and life, cari yang pola yang sama. Oke, pola yang sama, ini sama. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kemarin kita sudah bahas ini. When the fluid accumulates against the eardrum, ketika ada subordinate conjunction atau konektor berada di awal kalimat, mesti ada komanya. Perhatikan, ini kata kunci ya. Apabila ada subordinate conjunction atau konektor, ini kalau di buku yang hijau saya mengatakan subordinate conjunction, tapi di bukunya Longman ngomongnya konektor, sama saja. Ketika ada konektor,
berada di depan mesti ada komanya, berarti ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Nah, ini adalah anak kalimat, berarti setelah koma itu adalah induk kalimat. A second more insidious type of. Nah, di sini a second more insidious type of, setelah of ini butuh noun, karena ini adalah induk kalimat, maka setelah noun itu butuh verb juga, karena induk kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Nah, di sini nounnya yang mana, Sir? Otitis media. Ini adalah nounnya. Nah, berarti a second more insidious type of otitis media itu sampai media di sini adalah sebagai subjeknya. Nah, verbnya apa? May develop. Ini adalah verbnya. Maka yang benar adalah yang A. Kalau of developing otitis media, ini developing ini noun. Dia sebagai gerund. Tapi di sini kalau ini adalah induk kalimat, nggak hanya butuh noun, juga butuh verb. Nah, otitis media ini bukan verb. Jawaban yang C juga nggak ada verbnya. Jawaban yang D juga salah. Itu penjelasan nomor 5 seperti itu. Oke. Kemudian soal nomor 6 kemarin kita juga sudah bahas. Ada before, ini subordinate conjunction atau konektor berada di depan, mesti ada komanya. Ini berarti before sampai United States itu adalah anak kalimat. Nah, anak kalimat itu tandanya apa? Mesti ada konektor. Jadi saya ulangi lagi, ada yang ngomong konektor, ada yang ngomong subordinate conjunction. Boleh. Sama-sama boleh. Nah, berarti newspaper ini induk kalimat. Newspaper ini adalah subjek, invited adalah verb, the public. Jadi media massa mengundang masyarakat to help determine, untuk membantu menentukan where, berarti butuh subjek sama verb. Nah, di sini sudah ada verb 3-nya. Berarti di sini ini butuh the state to, ini adalah subjeknya. Di mana patung-patung itu diletakkan. Should be verb 3. Ini berarti bentuk kalimat pasif. Ini bentuk kalimat pasif. Kemudian soal yang nomor 7, ini kemarin kita sudah bahas, kita bahas cepat aja untuk mereview materi. A stock, ini ada noun-nya, ini stock, ini noun. Bla bla bla. Ini kamu harus melihat di belakang, ini butuhnya verb ya. Ini butuhnya, sudah ada subjek, butuhnya verb. Tapi di belakang kok sudah ada verb lagi. Nah, ketika sudah ada, ini butuhnya verb, di belakang kok ada verb lagi, berarti ini adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat berarti butuh konektor subjek sama verb. Nah, di sini nggak ada yang konektor subjek dan verb, maka harus dilakukan teknik yang disebut dengan reducing. Konektor sama subjeknya dibuang, kalau aktif langsung di verb ingkan, kalau pasif langsung di verb trikan. Karena di sini adalah bentuk kalimat pasif, maka langsung di verb trikan, issued. Nah, jawaban yang mirip itu adalah jawaban yang B sama D. Cuma bedanya kalau ini adalah bentuk kalimat aktif, kalau jawaban yang D ini pasif. Seandainya stok ini kan nggak mungkin orang, ini mesti benda. Kalau benda itu mesti pasif gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau lantai itu menyapu, lantai itu mesti disapu. Gitu. Nah, di sini kalau dikasih which is issued, ini bisa jadi benar. Tapi karena nggak ada is-nya, maka ini yang D salah. Oke, kemudian soal yang nomor 8, asid lava flows, ini asid lava, di sini adalah subjeknya. Flows itu mengalir, ini verbnya. Readily and tend to cover much larger area. Well, basic lava, lah ini well itu konektor, basic lava subjek, maka butuhnya verb di sini. Karena ditulis subjek, maka butuh verb. Yang verb yang mana? Oh, jelas jawabannya yang C. Gitu aja. Gampang. Kemudian soal nomor 9, seismic reflection protection has. Nah, di sini ada has. Has itu karena ini adalah bentuk present perfect harus diikuti bentuk ketiga. Yang bentuk ketiga adalah jawaban B sama jawaban D. Nah, ini
Bedanya that itu adalah konektor, kalau about ini adalah preposition, free preposition. Nah, kalau di sini apa? Setelah has ini, ya toh, di belakang kok ada verb lagi, ada ocean floor, ini subjek, ini verb, berarti butuh konektor. Berarti yang jadi jawaban yang D, karena about itu bukan konektor atau subordinate conjunction, maka jawaban D ini salah. About itu hanya preposition. Kalau about itu biasanya ini tambahan ya. About itu biasanya kalau nggak diikuti dengan noun, non atau kata benda, about education. Nah, atau diikuti dengan phrase. Kalau nggak diikuti noun kata benda berarti frase. Tapi di sini diikuti dengan subjek, diikuti verb. Berarti ini adalah clause. Kalau diikuti clause berarti butuhnya konektor atau subordinate conjunction. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian soal yang nomor 10 ini kita sudah bahas. Saya bahas dengan cepat saja. Bla 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 and verifying coral snake ini adalah bentuk apositif yang berada di depan. Ini apositif yang berada di depan. Kalau apositif yang berada di depan, di sini terrifying itu artinya mengerikan. Ini dia adjektif. Maka sebelum di depannya and ini juga harus adjektif. Yang adjektif yang mana, Sir? Ini. Poisonous. Kalau poison itu racun, kalau poisonous itu apa? Beracun. Nah, berarti yang sama-sama yang paralel antara terrifying ini adjektif dengan adjektif hanya ini. Nah, ini adalah apositif dan apositif itu tidak mungkin terdiri. Jadi apositif itu tidak mungkin terdiri dari subjek dan verb, tidak mungkin apositif itu. Makanya jawaban yang A jelas salah. Laptop saya mati sebentar. Energinya habis. Perlu dicas dulu sebelum out. Oke, berarti yang paralel yang mana? Oke, jawabannya yang C. Oke, kemudian soal nomor 11. Nah, ini apa ini? Ya, ini object of preposition. Pokoknya kalau object of preposition kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa tipe, ada beberapa polanya. Kalau object of preposition yang formal itu prepositionnya berada di depan apa? Di depan relative pronoun. Ini whose ini relative pronoun. Oke. Kemudian soal nomor 12 ini us ini dia sebagai konektor. Nah, ketika di sini ada us sebagai konektor mesti ada koma. Berarti ini adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat di sini ada kalanya ditulis lengkap, berarti harus ada konektor, subjek sama verb. Kalau nggak ditulis lengkap, berarti diproses kemarin sudah saya jelaskan di buku hijau bab 27 tentang abridgment. Karena ini adalah bentuk kalimat pasif, maka jawabannya yang D. Mendeskripsikan atau dideskripsikan. Dideskripsikan sebagai mitologi Greek and Roman. Dideskripsikan. Kemudian soal nomor 13 kemarin kita juga sudah bahas, ketika ada negative expression berada di awal kalimat, berarti harus diinversi. Jadi yang diinversi yang mana? Oh, yang diinversi ternyata jawaban C sama D. Nah, tapi Anda harus tahu ini ordinary verb-nya. Jadi ordinary verb-nya adalah generate. Generate itu ordinary verb-nya adalah verb one. Kalau verb one berarti nggak boleh pakai is, tapi does. Kalau di sini adalah generating, kemungkinan besar jawabannya adalah yang D. Yes. Kemudian nomor 14 kemarin juga saya sudah bahas. Ini pioneer many of nah ini that become established. Yang terakhir ini adalah bentuk apa?
Yang terakhir nomor 15 ini kemarin adalah bentuk conditional sentence CS ini. CS ini saya sebut dengan saya singkatan dari conditional sentence tipe conditional sentence ya. Nah, di sini ada kata yang dibuang, bentuk aslinya adalah if hydroelectric power should be needed. Tapi karena if-nya dibuang, should-nya dipindah ke depan. Should hydroelectric power be needed? Nah, jawabannya yang D. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Saya review secara cepat, menghabiskan waktu 10 sampai 12 menit. Oke. Dari 15 soal yang kita sudah bahas, ada yang tanyakan? Oke. Nggak ada yang tanyakan ya? Ini sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini adalah soal tentang written expression. Apa? Nggak tidur. Oke, written expression. Di soal written expression ini, kita disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Jadi disuruh untuk mencari yang salah yang mana. 1 sampai nomor 15 disuruh mencari yang benar yang mana. Kemudian 16 sampai 40 itu kita disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Oke, ini mudah. Ini sangat mudah. Loh, kenapa kok sangat mudah? Karena guru tidak boleh ngomong kalau ini sulit. Kalau gurunya ngomong ini sulit, jadi muridnya putus asa, nggak mau belajar. Oke, kemudian soal nomor 16. Mosquitoes will accept the malaria parasites at only one stage of the parasite's complex life cycle. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? Ini kita disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Oke, ini ada yang sudah menjawab, Mas Umar. Yang salah adalah yang A. Ini yang salah yang A. Pertanyaannya, kenapa yang A yang salah? Perlu teman-teman ketahui, ketika di sini ada modal auxiliary, maka harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Aku tak bingung. Bare itu ambil kartu hijau ini. Bare infinitive itu apa? Aku tak bingung. Bare itu satu kata adalah telanjang. Bare itu adalah telanjang. Bare infinitive itu artinya telanjang. Telanjang itu apa? Berarti kata kerja murni. Kerjanya murni atau asli. Nah, kalau ada kata telanjang, wah teman-teman langsung ngapal itu. Kata kerja telanjang ya. Bare infinitive itu telanjang. Berarti kata kerjanya kata kerja murni. Maka di sini yang A ini salah, maka yang S-nya harus dibuang. Ini harus kata kerja asli, kata kerja murni tanpa ada S atau IS. Oke. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah teman-teman harus tahu modal auxiliary itu apa saja. Kalau Anda tahu modal auxiliary apa saja, pokoknya setelah modal itu harus kata kerja murni. Yes. Cut. Nah, kalau modal auxiliary itu apa saja? Sebentar. Kamu buka di buku hijau, konsep belajar TOEFL dari nol, itu kamu harus hafal modal itu apa saja. Modal auxiliary itu ada di halaman berapa? Sebentar. Modal auxiliary itu ada di halaman 203. Jadi di buku hijau kamu buka 203. Nah, itu adalah modal auxiliary. Bab modal auxiliary. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya modal auxiliary itu apa saja, Sir? Nah, modal auxiliary di situ ada can, ada could, ada had better, ada may, ada might, ada must, ada ought to,
ada shall, ada should, ada will, ada would rather, be supposed to, be to. Nah, ini semuanya adalah modal. Nah, modal ini syaratnya harus yang pertama harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa, Sir? Bare infinitive itu adalah kata kerja murni. Harus kata kerja murni atau verb one-nya. Makanya kalau di future continuous itu adalah will be. Nggak boleh will is atau will am. Harus ketemu dengan kata kerja murninya, bare infinitive-nya. Must go di sini. Yang kedua, modal auxiliary aturannya sedikit perlu teman-teman tahu bahwasanya nanti modal auxiliary itu harus ditambahkan be apabila ketemu dengan adjektif, noun sama adverb. Contoh di sini, she must be sick. Lah, di sini ada kata must itu adalah modal, sick ini adalah adjektif. Jadi modal itu kalau ketemu dengan adjektif, non adverb harus ditambahkan be. Jadi must ini diartikan apa? Must ini diartikan kemungkinan besar. Jadi ini adalah modal conclusion. Kalau saya mengatakan she must be sick, dia kemungkinan besar sakit. Ini must ini bukan diartikan necessity atau harus. Dia harus sakit ya, bukan dia harus sakit. Must itu adalah kemungkinan besar sakit. Ini adalah modal necessity. She may be a teacher, maybe. Lah, maybe ini modal, a teacher ini noun. Lah, modal itu kalau ketemu noun harus ada be-nya. May-nya ini artinya mungkin. Nah, she might be here. Dia mungkin berada di sini. Nah, di sini might itu juga modal. Ketemu dengan adverb, maka harus ada be. Yang ketiga, modal itu tidak boleh bertemu dengan verb to, verb three, verb ing atau to infinitive. Ini tidak boleh. Jadi modal itu tidak boleh ketemu dengan verb to, verb three, verb ing atau to infinitive. Makanya nggak boleh kalau kamu ngomong she can speaking, ini nggak boleh verb ing. She can spoke, ini juga salah. She can spoken, juga salah. She can to speak, guys. Dengan PD-nya ngomong she can to speak. Lah, apalagi ditambah lagi, she, kayak ini kan scissor, harus kasih S. She can to speak, ini salah kaprah ini. Yang benar adalah she can speak. Nah, yang tadi itu, soal tadi itu, ini adalah aturan yang nomor 4. Bahwasanya modal itu tidak perlu ditambahkan S atau IS. Jadi si can tambahkan S salah, si can speaks ditambahkan S salah. Yang benar adalah si can speak. Wis. Itu ya. Itu yang ini tadi aturannya yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Ini, ayo. Gak boleh ngantuk ini. 17. The counterpart of a negative electron is a positive proton. Kira-kira jawaban yang tepat nomor 17 apa? Aku ingat telanjang. Oh iya. C. Electrons. Oke, karena oke. Jadi di sini a counterpart of a negative electron is positive proton. Nah, di sini ini subjeknya panjang, teman-teman. Ini perhatikan, ini subjeknya panjang. A counterpart of a negative electron. Nah, di sini ini subjek. Nah, ini subjeknya panjang. Perhatikan ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya gini, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan itu sebelum preposition of. Jadi sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan itu adalah sebelum preposition of. Makanya di sini yang ditekankan sebelum preposition of, ini counterpart. Counterpart itu kata gantinya adalah it. Makanya di sini pakai is. Ini berarti counterpart ini nggak masalah ini. Nah, yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah elektronsnya. Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada negatif elektron. Ini enggak. Karena ini adalah sebuah, maka di sini enggak boleh dikasih S. A negatif elektron. Seperti itu. Kemudian,
soal nomor 18. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Sir, kecepatan. Ya, tak. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oh, iya, yang ditekankan sebelum preposition of. Oke. Nah, ini contoh ini. Ini contoh nomor 18 ini, subjeknya panjang sekali. Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government. Nah, ini subjeknya panjang ini. Ini subjek. Sampaikan government ini adalah subjek ini. Ini subjek. Ini adalah subjeknya panjang. Yang ditekankan apa, Sir? Sebelum preposition of. Sebelum preposition of. Nah, di sini berarti yang ditekankan advokasi. Ini berarti advokasi ini adalah it, kata gantinya. Tapi ini tidak masalah karena nggak ada urusan is atau is mr, nggak ada urusan buzzword. Tapi yang jelas ini subjeknya panjang. Nah, verbnya adalah brought. Ini verbnya. Jadi bring, brought. Kemarin saya ngajar di irregular verb, the microphone I take it, you shake, shook, shaken. Nah, ini bring, brought. Nah, brought itu bring, brought. Ini bentuk kedua. Ini sudah ada subjeknya, kemudian diikuti dengan verb. Pertanyaannya, di belakang ada verbnya lagi enggak? Tidak ada verbnya lagi. Berarti yang C ini yang salah. Kenapa? Karena ini harusnya objek, bukan subjek. Kalau di sini subjek, berarti di belakang harus ada verbnya lagi. Into bitter conflict. Berarti konflik yang pahit with Thomas Jefferson. Jadi konflik yang pahit dengan Thomas Jefferson. Nah, di belakang ini kalau he ini berarti ini dia subjek toh. Kalau di sini subjek berarti di sini butuh verb. Tapi di sini nggak ada bitter konflik. Konflik itu bukan verb. Jadi konflik bitter itu pahit. Berarti nggak ada verbnya kan? Ini nggak ada verbnya kan? Berarti ini nggak mungkin subjek. Berarti ini adalah objek. Makanya di sini yang benar adalah bukan he tapi him. Oke, please. Mudah bukan? Mudah, harus mudah ini. Sir, ulang Sir, nomor 18-nya gimana? Cepet banget ngomongnya. Yang nggak ngerti di mana? Itu yang kenapa tadi tuh dicoret kan sepanjang subjek ini gimana tadi? Jadi ini subjeknya panjang. Iya. Panjang itu artinya karena di sini nggak ada verbnya kan, ini subjek semuanya. Nah, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, berarti di sini adalah advokasi. Yang ditekankan nanti advokasi, tapi ini nggak urusan dengan verb. Maksudnya nggak ada urusan dengan verb karena di sini tidak ada was atau were, nggak ada is atau am atau are, nggak ada have atau has. Ini kan nggak ada urusan itu. Artinya ini nggak perlu dipikirkan. Ini verbnya adalah brought. Brought itu bentuk kedua. Berarti ini adalah simple. Ini adalah simple past. Nah, ini adalah simple past. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Ini brought Iya. itu adalah verbnya. Berarti di sini, nah ini he-nya kamu harus tahu dulu. He-nya itu kan subjek toh. Kalau he-nya ini adalah subjek, biasanya di belakang itu ada verb-nya lagi. He into bitter conflict ya. Into bitter conflict. Bitter conflict itu bukan verb. Konflik pahit itu. With Thomas Jefferson, dengan Thomas Jefferson. Ini kan tidak ada verb-nya. Makanya kalau tidak ada verb-nya, berarti ini nggak mungkin subjek ini. Oh, ini karena sudah ada verb yaitu brought, ini butuhnya objek. Berarti yang benar bukan he tapi him. Oh, gitu. Tuh, tes. Send ini ada his aturan him.
Oh. Sir, berarti itu termasuk simple past tense ya, dari mulai sepanjang Alexander sampai kata government itu ya. Pokoknya sepanjang apa tadi, sepanjang subjeknya itu sampai ketemu preposition of ya. Nah, pokoknya intinya adalah sepanjang apapun subjeknya, yang menentukan verb-nya itu adalah sebelum preposition of. Nah, ini simple past karena apa? Karena verb-nya brought, bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Ini bentuk kedua. Oke. Menentukan ada preposition ya, Sir ya. Sepanjang apapun subjek yang menentukan ada 19B, preposition. Sir. 19D. Ini yang benar B atau D? 19. Oke, yuk kita bahas. Ada yang sudah nyelak nih 19. Oke. Oke, there are more than 84 million specimens in National Museum of the Natural History Collection of Biological, Geological, and Archaeological and Anthropology Treasures. Nah, ini yang salah yang mana ini? Kalau historis collection ini koleksi-koleksi sejarah alam. Collection ini nggak masalah karena collection itu sudah noun, sebelum preposition itu adalah noun. Jadi kalau yang jawab C ini nggak masalah, ini benar. Yang salah itu yang D ini. Perhatikan di sini. Ini ada polanya. Biological, geological, archaeological. Ini kan adjektif. Adjektif, adjektif, adjektif. Ketika N, berarti ini butuhnya A, adjektif, baru nounnya di belakang. He is smart, beautiful. Dia itu cerdas, cantik, rich, humble, woman atau girl. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini harus paralel nih. Ini adjektif, adjektif, adjektif. Setelah N, ini juga adjektif, baru noun-nya. Jadi saya tadi mencontohkan, oh my God, she is beautiful, smart, rich, diligent, student. Nah, student-nya di akhir. Nah, di sini harusnya apa? Anthropological treasures. Oke. 20. Apa ini? B benar, Sir. Oke. Ini benar karena more than 84 million. Nah, itu kan berarti jamak, berarti R. Specimens. Specimens itu ini bukan men jamaknya men, bukan. Ini specimens, ini mennya itu asli. Berarti yang salah yang D, ini harusnya anthropology, anthropological. Oke. 20 ya, 20. Jadi kalau sudah sering mengikuti seperti ini, lama-kelamaan cepat nanti. Oh, ini salah, yang benar ini. Ini salah, yang benar ini. Karena di TOEFL itu butuh kecepatan dan ketepatan. Cepat dan tepat itu penting itu. Tepat tapi lama, waktunya habis. Berarti butuh kecepatan dan ketepatan. Jadi cepat dan tepat. Harus. Oke, soal nomor 20. After George Washington married widow Martha Custis, the couple comes to reside at Mount Vermont. Ini yang salah yang mana ini? Saya kasih kesempatan untuk yang jawab dulu. Mbak Melinda, jawabannya C. Oke. Melisda. Oke, Mbak Melisda, kenapa jawabannya yang C? Yuk, dibuka. Mic-nya dibuka, dijelaskan. Tuh, kok ditunjuk, Sir? Iya, Mbak Bapak. Yuk, nomor 20, kenapa jawabannya C, Mbak?
Melisda. Ayo di on kan, biar nggak saya tok yang ngomong dari tadi. Sorry ya Sir kalau salah. Jadi Oh nggak karena usah sorry. Yuk. eh, Ayo kan, kenapa jawabannya yang C? Jawabanmu bener C ini jawabannya. Cuma saya butuh butuh kamu memberikan alasan kenapa jawabannya yang C. karena itu kan ada yang koma itu preposition ya. Yang koma itu loh Sir. Dia ada koma. Jadi sebelum koma itu kan dia merit itu kan verb, kata merit itu kan dia verb Verb tuh tuh. ya. Ini berarti Nah, verb jadi tuh kalau berarti cerita ya. Ta? ya, jadi kalau comes itu seharusnya itu jadinya eh kamu ya come terusnya. Bukan came ini. Eh, Come. Ini came jadi come bentuk iya pertamanya iya adalah come. come, bentuk keduanya adalah came, bentuk ketiganya adalah come. Oke, Iya, ini sudah jadi dia benar membuka jawab. Ya, jawabannya sudah benar. Di sini ada after itu konektor. Di sini ada George Washington, ini adalah subjek. Verbnya merit, widow, Martha Castix, ini berarti koma. Loh kan ada komanya, kenapa kok ada komanya? Tadi sudah saya jelaskan, ketika ada konektor berada di depan, ini mesti ada komanya, berarti ini adalah anak kalimat. Ini adalah anak kalimat. Ini adalah anak kalimat ya. Anak kalimat berarti yang belakang ini adalah induk kalimat. Lah, ini kita tahu, ini kan bercerita ini. Kenapa kok ngerti bercerita? Karena ada kata marry, married. Bentuk pertamanya adalah marry, married. Nah, marry ini bentuk pertama. Married itu bentuk kedua sama bentuk ketiga. Lah, ini kan married ini kan bentuk kedua, verb to berarti ini kan sebuah, ini tensesnya simple past. Simple past berarti ini adalah sebuah cerita. Oke, ini adalah cerita. Karena ini adalah cerita, berarti the couple ini harusnya ini juga cerita dong. Bukan kebenaran umum, ini juga harus bentuk kedua, game. Benar, tadi alasannya sudah benar. Cuma agak sedikit malu-malu. Oke, kemudian soal nomor 21. Ini sudah ada yang jawab ini. Ini apa ini? 21B, oke. Nah ini, ayo. Ayo, nomor 21 jawab apa? Setengah 10. Ngapa ngantuk? Ada yang D. Nah, ini ada yang jawaban yang B, ada jawaban yang D. Yuk, on kamera. Siapa yang mau on kamera? Mbak Tri Astuti, yuk. Putri Astuti, yuk. On kamera. Ini kan atau enggak kau on kamera kalau nganu enggak apa-apa. Suaranya tok. Suara saja, yuk. Kenapa jawabanmu D? Jawabanmu D benar. Tapi alasannya kenapa jawabannya D? In its development. Kenapa its development? Ya, lupa Pak. Oke. Ini rubris aspal, ini adalah subjeknya, yaitu verbnya adalah can. Perhatikan. Jadi ini kamu harus tahu. Ini tadi ada yang menyalahkan Hadley. Hadley ini adalah adverb of apa ya? Adverb of frequent apa? Adverb of frequency kalau nggak salah. Kalau nggak salah adverb of frequency. Hadley itu bukan verb ya. Hadley ini bukan verb. Ini bukan verb. Kalau kamu
Ini sir, ini Hadli ini salah ini sir. Ini bukan verb. Jadi verbnya adalah can be classified. Ini verbnya adalah be classified. Bisa diklasifikasikan. Nah, Hadli ini adalah adverb of frequency, artinya adalah hampir tidak. Ini artinya hampir tidak. Ini adalah adverb of frequency, artinya hampir tidak. Nah, adverb itu letaknya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah seperti ini. Nah, adverb itu tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan can. Nah, jadi can ini adverb bisa taruh di sini boleh. Can hardly be classified, ini enggak masalah. Nah, ini yang salah benar tadi, yang salah D. Kenapa yang D ini salah? Ini kan there itu adalah apa? Possessive adjective, ya toh. There itu possessive adjective, ini sudah diikuti noun, ini benar. Tapi pertanyaannya di sini there-nya itu kembali kemana? There-nya ini kembali kemana? Perkembangannya itu kembali kemana? Gitu. Kalau ini rabris aspal, ini kata gantinya it. Kalau ini there-nya ini kembalinya ke rabris aspal, maka di sini harusnya its development. Nah, there itu kembalinya kemana? Addressing-nya harus lengkap. Kembalinya kemana? Contoh, Linda sedang mencuci pakaian. Dia ini kembalinya ke Linda. Makanya addressing-nya harus cocok. Nah, nanti kalau di reading juga sama. Pronoun it pada baris ini kembali kemana? Harus jelas. Sir, itu maksudnya dari sini kan berarti menggantikan daripada subjek itu ya, berarti ngejelasin subjeknya ya maksudnya. Yes. Yang it ini nih, yang kata saya bilang tadi dia harus jadi it ya. It's harusnya it's. Ini possessive adjective harusnya it's, its, it's. Oh. Jadi, Oke. Kemudian soal nomor 22. Rhesus monkeys. Ini ada yang ngechat, apa yang dicat? Nomor 22D, sudah dijawab. Rhesus monkeys exhibit. Nah, rhesus monkeys ini adalah subjek. Makanya karena di sini monkeys-nya jamak, makanya exhibit ini verb-nya toh. Jadi mempertontonkan pattern of shyness itu. Bentuk dari apa? Kemaluan. Shy itu malu, shyness kemaluan. Pattern. Nah, ini verbnya ini sudah oke, nggak masalah karena ini jamak, makanya exhibitnya nggak perlu dikasih s. Ini AB sudah benar, sinus similar to. Nah, ini yang salah yang D. Z ini kembalinya ke monkeys toh. Pertanyaannya monkeysnya itu satu atau banyak? Oh, ternyata monkeysnya itu banyak. Karena monkeysnya banyak, makanya di sini adalah those. Jadi that jamaknya those. Kalau these jamaknya this. Nah, berarti di sini harusnya those harusnya. Ada yang ditanyakan? kalau C itu kenapa enggak salah, Sir? Karena S ya, mangkis itu udah bener ya. Biasa. Setelah of itu harus diikuti noun.
Shy itu adjektif. Kalau shyness malu jadi apa ya? Malu jadi pokoknya jadi noun. Ini kemaluan apa? Kemaluan bukan kemaluan. Apa ya? Nounnya jadi apa itu? Malu. Malu kan shy itu malu adjektif. Kalau dikasih ness happy adjektif. Tapi kalau happiness happy bahagia. Tapi kalau happiness berarti kebahagiaan. Kalau ini shy ini malu. Kalau shyness berarti kemaluan. Kemaluan itu ya apa ya? Bukan kemaluan alat kelamin, bukan. Pokoknya sifat malu. Enggak, maksud aku gini, Sir. Itu S-nya itu karena dari depannya ini maksudnya. Yang dari Yesus Mongkes itu pakai S ya. Apa Jadi yang makanya dia mana? bener gitu. Ini nih maksud aku kan C nih. Kan nggak salah. Itu karena apa, Sir? Maksud saya, apa karena di depannya itu nonnya itu apa Bukan, namanya itu tunggal apa namanya jamak atau gimana? bukan. Shyness Nah, itu ness itu hmm. untuk jadi Nah, shy itu itu maksudnya. ness Hmm. itu jadi ness itu bukan penanda Hmm. jamak. Ness itu adalah Oh, ini adalah untuk membentuk noun. Shy itu adjektif. oh gitu maksud saya adjektif. Tambahkan ness jadi noun. Makanya tadi saya Hmm. mengatakan happy itu kata sifat. Tapi kalau happiness kata benda. Happy itu sifat berarti bahagia, senang. Tapi kalau happiness kebahagiaan. Jadi kata benda. Dengan Oh, ness itu bukan penanda jamak, tapi oh. penanda untuk merubah bahwasanya kata sifat ini sudah berubah menjadi kata benda. Oh, jadi kata sifat berubah jadi kata benda karena ada nasnya itu ya. Oh, gitu. Nah, itu nanti sebenarnya di buku hijau itu nanti kelasnya materinya adalah tentang kelas kata. Kelas kata itu. Jadi kelas kata itu oh, contohnya ada develop. Develop itu verb mengembangkan. Kalau ada kata development itu jadi noun. Nah, bagaimana cara merubah verb jadi noun? Suffix apa saja itu sebenarnya itu nanti akan saya tulis di buku setelah buku kuning. Sudah selesai tapi cuma belum dicetak. Jadi setelah buku Tadi di kuning, buku hijau ya, Sir. Tadi oh, kata buku, Sir di buku hijau ya, yang itu. nah itu buku hijau noun, tapi cuma itu di buku hijau itu Yang halaman nanti berapa, Sir? belum lengkap itu. Halaman Di berapa itu? buku itu cari bab part of speech kelas kata. Oh, bab 4 ya. Bukan bab part of speech kelas kata. Oh, ini verb, ini noun, ini adjektif. Oke, yuk kita lanjutkan. Nomor 23. Besok libur ya, teman-teman. Besok kenaikan Isa Al-Masih. Sir, maaf nih, ntar minta rekaman yang kayak kemarin itu ya, Sir. Yang kemarin sama yang hari ini, Sir. Terima kasih. Ya, belum sempat ngupload. Besok saya Ya, nanti tadi atau besok saya upload ulang-ulang. nanti atau besok saya upload nanti linknya akan saya share di grup. Oke, 23C ini sudah ada yang jawab nih. Oke. Nomor 23. In space with no gravity for muscles to work against the body becomes weakly. Ini yang salah yang mana? Yuk, nomor 23 yang jawab siapa? Ini yang Oke, coba Mas Umar Said menjelaskan. Jawabannya benar, yuk. Mas Umar, yuk. Eh, ya, Sir. Ini juga aku masih ingat sih ini di bagian part of speak juga ini yang kalau nggak salah yang bagian adjektif itu. Kalau misalkan adjektif itu seharusnya dia kan menjalankan subjek. Kalau misalkan adverb
adverb, dia baru menjelaskan adjektif. Kalau enggak, satunya apa tuh adverbnya selain adjektif bisa menjelaskan ini ya prob. Nah, makanya yang D itu salah. Aturan week aja, jangan weekly, jangan dijadiin adverb gitu tuh. Ini harusnya bukan weekly tapi week. Kenapa? Karena gini, the body ini adalah subjek, becomes-nya ini adalah linking verb. Loh, kenapa kok becomes ini adalah linking verb? Karena di sini kata become itu, pertanyaannya adalah become itu kan artinya menjadi. Become itu artinya menjadi. Nah, menjadi itu menjelaskan kata body tidak. Contoh, kalau saya ngomong Wahid kicks the ball. Wahid menendang bola. Kalau ditanya, siapa yang menendang bola? Jawabannya adalah Wahid. Jawabannya siapa? Wahid. Apa yang Wahid lakukan? Jawabannya kicks. Berarti di sini verbnya menyatakan aktivitas dari subjek. Rudy reads the book. Nah, kalau di sini ada kata Rudy reads the book. Nah, subjeknya apa? Rudy. Verbnya apa? Reads. Ini verbnya. Pertanyaannya, verbnya ini fungsinya untuk apa? Menyatakan aktivitas dari subjek. Kalau ditanya, siapa yang membaca buku? Jawabannya Rudy. Apa yang Rudy lakukan? Artinya membaca. Apa yang Rudy baca? Jawabannya adalah buku. Nah, sedangkan di sini, the body becomes weekly. Kalau ditanya, apa yang the body lakukan? Become, menjadi. Ya, jadi become di sini bukan menyatakan aktivitas dari subjek, tapi menghubungkan antara subjek dengan complement. Dengan complement. Nah, kemudian di sini weekly ini salah. Kenapa weekly salah? Kalau weekly itu jadi adverb of manner. Nah, adverb of manner itu menjelaskan verb. Adverb itu menjelaskan verb. Contoh, kalau saya ngomong I can do the test easily. Saya bisa mengerjakan ujian dengan mudah. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengerjakan ujian dengan mudah? Jawabannya adalah saya. Apa yang saya lakukan? Bisa mengerjakan. Ini adalah verb. Berarti verbnya menyatakan aktivitas dari subjek. Apa yang kamu bisa kerjakan? Jawabannya the test object. Nah, easily ini dengan mudah ini adalah adverb of manner. Ini adverb of manner. Nah, easy ini menjelaskan apa? Adverb of manner itu menjelaskan verb. Dengan mudah itu apanya? Apakah ujiannya atau bisa mengerjakannya? Dengan mudah itu adalah bisa mengerjakannya. Artinya di sini adverb itu menjelaskan verb. Kalau adjektif menjelaskan noun. Nah, kalau di sini ini weekly ini berarti adverb of manner. Kalau adverb of manner berarti menjelaskan siapa? Menjelaskan become. Makanya ini salah. Yang benar tadi seperti Mas Umar katakan ini week. Week ini adalah adjektif. Nah, karena verbnya berupa linking verb, yang lemah itu apa? Tubuhnya. The body becomes weak. Tubuhnya menjadi lemah. Jadi weak-nya itu menjelaskan kata the body. Jawabannya seperti itu. Jadi yang salah yang D, harusnya week bukan weekly. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian soal nomor 24. Ini sudah ada yang jawab ini 24. Oh, belum ada. Oke. Nomor 24 ini gampang sekali. Fort Jefferson is the dry tortage of the southern tip of Florida can be. Ini.
ini apa ini? Ini ada koma. Ini berarti bla 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 bla, bla. Ini adjektif. Ini apa? Apositif. Menjelaskan kata Fort Jefferson. Noun-nya ini. Verb-nya adalah can be reached only by both on plane. Nah, ini yang salah yang mana ini? Ada yang jawab? Waduh, nggak ada yang jawab ini. Aduh, Sir, kalau jawab nanti saya ditunjuk, Sir. Kalau jawab nanti saya ditunjuk, Sir. Saya nggak usah jawab aja, Sir. Oke. Oke. Salah itu baik, teman-teman. Yang nggak baik adalah mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Ini yang salah yang C, teman-teman. Kenapa yang C yang salah? Nah, reach itu kan verb. Verb asli. Kalau verb asli, tidak mungkin dikasih be. Yang dikasih be itu apa? Ketika di sini adalah adjektif, noun, sama adverb. Tadi di sini yang dikasih be itu apa? Yang dikasih be itu, ini yang dikasih be itu adalah sik adjektif, noun, sama adverb. Kalau verb bagaimana? Kalau verb nggak usah dikasih be. Kalau verb itu nggak usah dikasih be. Loh, tapi di situ B-nya nggak digaris bawahi, Sir. Berarti B-nya benar dong. Oke. Ya, B-nya memang benar. Yang salah yang C. Harusnya adalah bentuk ketiga, verb 3. Can be reached. Nah, berarti bisa ditempuh hanya dengan perahu dan pesawat. Ini harusnya can be reached. Bisa ditempuh. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Batuk. Oke. Ya, PP ini apa sih? Pokoknya yang kemarin saya bilang yang Jokowi is itu ya, yang kemarin tuh ya, yang depannya non terus ini APP ini apa tadi? A positif. Berarti yang kayak kemarin saya bilang pokoknya di antara dua koma ini menjelaskan non di depannya gitu ya. Mm. Kertas apa sih? Itu A positif. Ini harusnya can be reached bentuk ketiga. Yang biris bentuk ketiga. Berarti Richard ya. Ini A positif. Pokoknya Sir, kalau di antara dua koma itu berarti A Sir. positif ya, Sir. Di antara Ah. koma dan koma berarti A positif tengahnya ya. Oke. Oh, positif. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal latihan nomor 25. Ini mudah juga. Karena guru nggak boleh ngomong sulit. Kalau sulit, muridnya putus asa. Oke, 25. Quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on a course short of about a quarter of a mile in length. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? Jelas ini yang salah yang C. Kenapa yang C? Short ini adalah adjektif. Course ini adalah noun. Nah, konsepnya adalah adjektif itu selalu hadir di depannya noun. Contoh ada kata beautiful girl. Nah, di sini adjektif. Girl ini adalah noun. Nah, maka dari itu di sini yang benar bukan course short, tapi short course. Nah, seperti itu. Ini. 25C, oke.
25 itu harusnya bukan course short, tapi short course. Oke, 26. Supersonic flight is the flight that is faster the speed of sound. Kira-kira jawabannya apa? Ini sudah ada yang jawab. B. Ini D ini yang mana ini? 26. B. Oke. Di sini yang salah adalah yang C. Nah, di sini adalah ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah the comparison of adjective. Ini babnya adalah the comparison of adjective atau tingkat perbandingan kata sifat. Nah, tingkat perbandingan kata sifat, the comparison of adjective, itu di halaman 177. Buku hijau ya, Sir. 100 apa? Oh, 107 buku ya, Sir. hijau. 177. Oh. Jadi ini the comparison of adjective. Ini yang dibandingkan adalah dua hal. Ini adalah supersonic flight sama the speed of sound. Ini yang dibandingkan adalah kecepatan supersonic, supersonic flight, penerbangan supersonic dengan kecepatan suara. Ketika dibandingkan dua hal ini berarti pakai comparative degree. Ini babnya comparison of adjective, ini babnya berarti materinya comparative degree. Ini babnya comparative degree. Nah, di sini dibandingkan supersonic flight is a flight that is faster. Ini berarti kurang than. Faster than the speed of sound. Kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan suara. Lap, berarti. Lebih cepat dari kecepatan suara supersonic flight itu. Nah, ini jawaban yang ini salah, harusnya ada than-nya. Nah, di situ kurang than. Jadi itu supersonic than. Kalau itu yang faster itu nggak usah ditambah lagi, maksudnya tinggal ganti aja. Seharusnya bukan jangan faster tapi langsung diganti than gitu maksudnya. Enggak, ditambahkan faster than. Terus yang si Lebih cepat, supersonic ini? Oh. lebih cepat daripada. Jadi ini pasangannya. Kalau di buku yang hijau itu, kalau positive degree ada as, adjective as, ada the same, noun as. Sebenarnya aslinya apa sih sebenarnya? Aslinya ini adalah ini as, adjective as. As ini nanti untuk menunjukkan kalau as, adjective as ini diartikan se atau sama. Bisa secepat, secantik, as beautiful as, secantik. Kalau the same noun, the same car as, semobil dengan. Kalau ini faster pasangannya adalah than. Faster Oke. pasangannya than ya. 27A. Wah, sudah ada yang jawab 27. Padahal belum tak buka ini. Since the dawn of agriculture 9,000 years ago, only a few animal species had been domesticated. Menyerah, kamu bisa Yesus, aku bisa.
Ini yang salah yang mana? Since the dawn of agriculture, 9,000 years ago. Ini berarti mulainya itu 9 tahun yang lalu. Jadi 9 tahun yang lalu ini oke. Only a few animal species had been domesticated. Nah, di sini kalau ini pakai had been domesticated, ini berarti dulu. Hanya dulu saja. Sekarang sudah tidak lagi. Padahal di sini yang ingin disampaikan dari dulu sampai sekarang itu masih itu. Nah, kamu harus tahu ini bedanya past perfect sama present perfect. Kalau past perfect itu setelah sempurna di waktu lampau. Kalau present perfect telah sempurna di waktu sekarang. Nah, kalau past perfect berarti sempurnanya dulu, sekarang sudah tidak lagi. Kalau sekarang masih, berarti pakai present perfect. Maksudnya gimana ya, Sir? Nah, nah di sini kalau had been domesticated, domesticated itu apa? Oh, ini telah dijinakkan. Telah, ini diartikan telah dijinakkan. Nah, domesticated itu dijinakkan artinya. Artinya di sini, ini sejak dulu 900 tahun yang lalu, hanya beberapa spesies hewan itu yang telah dijinakkan. Berarti sekarang sudah tidak lagi. Kalau past perfect itu sempurnanya di waktu lampau. Kalau sekarang masih berlanjut, berarti pakai present perfect. Ini harusnya bukan had been domesticated, berarti harusnya has. Ini harusnya apa? Sorry, have been. Karena a few animal species ini a view itu harus diikuti dengan plural. Makanya di sini have been domesticated. Nah, Mister, ini saya masih oh, bingung masih bingung ini, Mister, penggunaan sama view. Kan menunjukkan satu, nggih. Kemudian view itu beberapa. Nah, bukankah itu harusnya eh nya itu hilang gitu? nah, oke. Perlu saya jelaskan. View sama a view. Jadi saya pertama ingin mengatakan kalau view sama a view ini artinya sedikit. Sedikit yang bisa dihitung, sedikit yang sedikit yang bisa dihitung. Kalau yang sedikit tidak bisa dihitung, ini ada little sama a little. Little sama a little. Nah, ini sedikit yang tidak bisa dihitung. Nah, pertanyaannya,
kapan menggunakan few, kapan menggunakan a few. Few ini konotasinya negatif. Tapi kalau a few konotasinya apa? Positif. Contoh, kalau saya ngomong sedikit siswa yang datang ke kelas. Ini mana saja muridnya. Sedikit siswa yang datang ke kelas. Berarti ngomongnya adalah few students come to the class. Few students. Ini berarti konotasinya negatif. Kemana aja itu? Kok yang datang sedikit. Kalau a few, ini konotasinya negatif. A few konotasinya positif. Nah, untuk konotasi itu tergantung nanti konteksnya. Makanya penjelasan saya ini untuk arti negatif atau positif itu di halaman 212. 212 buku hijau. Ini kita buku 212 dulu. ya. 212. Tentang tag question. Itu ada aturan tag question. Nah, ini. Few students comes to the class, do they? Nah, di sini. Perhatikan, meskipun few little dianggap negatif, tapi a few a little dianggap positif. Maka menggunakan negatif tag. Ini kan harus kebalikannya. Artinya pokoknya dari sini saya pengen mengatakan bahwasannya itu bukan menunjukkan bilangan. Jadi a few itu satu frase. Itu adalah satu frase. Artinya bukan E-nya menunjukkan bilangan sebuah, bukan. Nah, ada yang tanyakan lagi? Atau masih bingung? Ulangi, Sir. Bingung, Sir. Yang tadi tuh. Maksudnya kalau kan udah pasti sebuah tuh dari dulu ya. Itu kenapa langsung jadi satu kesatuan? Jadi artinya apa kalau itu sendiri? Jadi itu ada kalanya dia adalah menunjukkan bilangan. I have a book. Berarti sebuah buku. A car. Saya memiliki sebuah mobil. Ini berarti menunjukkan bilangan. Tapi itu bisa masuk ke satu ekspresi tertentu. Contoh, ada kata a little. I drink a little water. A little water. Di sini contoh nih. Ini saya bukakan di buku hijau halaman berapa ini? 106. Baik, 106. Nah, ini. A number of plural selalu diikuti dengan plural verb. Ini contoh ini. A number of students are going. Nah, ini are going. Nah, a number of plural diikuti plural verb. Ini ada kata ya. E-nya ini bukan menunjukkan sebuah. Artinya bukan itu bukan. A number itu ekspresi. A number of plural. Pluralnya itu tergantung nanti katanya apa. A number of students. The number of plural diikuti dengan singular verb. Nah, jadi itu ada kalanya dia itu adalah menunjukkan bilangan, tapi ada kalanya itu ya satu kesatuan, satu frase. Few sama a few sama few. Tapi cuma konotasinya negatif. Kalau few konotasinya negatif, kalau a few konotasinya positif dalam penggunaannya. Ini yang ngechat banyak ini.
Habis D, habis had been kok. Habis had been verb ing. Nah, saya had been verb ing itu, ya toh, saya jawab ya. Had been verb ing itu kalau kalimat aktif. Jadi ini kalau had been verb ing itu kalimatnya kalimat aktif untuk present perfect continuous. Kalau di sini ini bentuk kalimat pasif. Loh, kok ngerti ini? Ini beberapa spesies hewan itu telah dijinakkan. Dijinakkan itu adalah bentuk kalimat pasif. Karena ini adalah bentuk kalimat pasif, maka nggak boleh had been verb ing, harusnya had been verb 3. Ini bentuk kalimat pasif. Oh, karena masih berlangsung, jadi pakai present perfect ya. Jadi kalau masih berlangsung, dijinakkan. Jadi kalau masih berlangsung, pakai present perfect. Kalau sudah tidak lagi, berarti pakai present. Nah, kalau sudah tidak lagi, berarti past perfect continuous. Oke. Oke, kemudian soal nomor 28. The Tetekan House ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwelling in the country. Nah, di sini subjeknya apa? Ini subjeknya. Ada preposition. Ini diikuti noun. Berarti ini jadi adverb. Nah, karena ini ruins. Ruins itu jamak. Ada S-nya ruins itu. Makanya ini yang salah yang A. Harusnya adalah are among the largest and the most elaborate cliff dwelling in the country. Jadi nomor 28 itu harusnya are bukan is. Kemudian 29. The island of Kauai. Kauai has much stream, some of which have worn deep canyon into the rock. 29 ini kira-kira jawabannya apa ini? Ayo 29 apa yang jawabannya kira-kira? C. Have. Kalau have verb 3 ini boleh. Some of which have. Some of which ini which-nya kembali ke island. Ini boleh juga. Ini yang salah yang A. Kenapa? Kenapa yang A salah? Perhatikan konsepnya. Sesuatu yang bisa dijamakan berarti itu bisa dihitung. Konsepnya ditulis di kertasnya. Sesuatu yang bisa dijamakan berarti bisa dihitung. Saya ulangi lagi. Sesuatu yang bisa dijamakan berarti bisa dihitung. Lah, di sini ini stream ini bisa dijamakan. Ada S-nya. Ini kan dikasih S ini berarti bisa dijamakan. Berarti sama dengan bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, nggak boleh pakai much. Harusnya adalah many. Jadi many itu banyak yang bisa dihitung. Kalau much itu banyak tapi tidak bisa
dihitung. Nah, streamnya ini dijamakan streams, gak digaris bawahi. Berarti ini adalah benar. Kalau benar berarti di sini dijadikan acuan itu, diberikan patokan. Makanya di sini nggak boleh much stream, tapi many stream. Memang kalau perbedaannya kalau pokoknya kalau segala sesuatu yang di belakangnya banyak berarti harus pakai many yang jamak. Belum tentu. Nah, tadi kata Sir kan ini kan Perhatikan ini iya, kalimatnya ini. Sesuatu yang bisa dijamakan berarti bisa dihitung. Contoh yang bisa dijamakan apa? Book. Kalau book berarti nggak boleh much book, tapi many books. Table, jamaknya tables, berarti many tables. Tapi kalau water, ini nggak boleh many water, tapi much water. Yang benar much water, nggak boleh many water. Karena nggak ada waters. Non ya ini non. Ini non waters dikasih S itu nggak ada. Kalau verb boleh gitu. Contohnya kalau saya ngomong she waters the garden. Saya ini paham nggak? Water di sini sama water di sini beda nih. Kalau di sini water itu adalah kata benda non yang tidak bisa dihitung, makanya nggak boleh dijamakan, makanya harus pakai much water. Oke. Kemudian yang di sini ini sebagai verb. Kalau water sebagai verb artinya apa, Sir? Artinya menyiram. Berarti she waters the garden. Dia perempuan menyiram kebun. Itu. Watersnya di sini sebagai verb. Kalau waternya di sini sebagai noun. Jadi water itu bisa jadi verb, bisa jadi noun. Kalau jadi noun artinya air. Kalau jadi verb artinya menyiram. Oh. Nah, Jadi kalau konsep water single non berarti ya. Kalau water satu berarti non berarti single ya. Yang water nggak pakai S ya. Yang tadi. kalau uncountable atau tidak bisa dihitung nggak boleh dikasih S. Contoh ada kata apa? Water ya, water nggak boleh kasih S, waters nggak boleh. Oke. Soal terakhir nomor 30. Kita lanjutkan besok Senin. Apa nomor 30 ini? A. It is a common observation. Ini adalah observasi umum. Ini adalah sebuah observasi umum. Saya lihat dulu jawabannya. Pakai terbalik. Ini jawabannya yang D yang benar. It is a common observation that liquid will shock. Lah, ini will shock, ini will modal dikasih verb one, ini benar. But not only. Nah, ini other ini, perhatikan kata other ini dia harus diikuti noun. Other itu harus diikuti noun yang plural. Contoh ada kata other apples. Ini other apples. Other itu harus diikuti noun, nounnya harus plural. Kalau nggak diikuti noun bagaimana, Sir?
Kalau nggak diikuti non, berarti harusnya dikasih S aja. Others. Ini harus ada S-nya. Sit. Nah, gitu. S. Ini ada babnya sendiri di buku hijau itu. Saya bahas another, the other, others, sama the others. Satu tiga delapan. 138 ya. Ini babnya 1381, 138. Nah ini saya bahas tuh. Ada another, the other, others, sama the others. Ini penjelasannya mudah, singkat. Another itu gabungan antara an sama other. Another ini berarti harus diikuti dengan singular. Another harus diikuti singular. Contoh di situ saya ibaratkan ada banyak apel. Kalau di keterangannya saya jelaskan, di situ ada banyak apel. Wahid makan satu apel, masih lapar. Wahid ngambil satu lagi, masih lapar, ngambil satu lagi. Nah, terus jadi kalau other itu ada basket, ada keranjang itu saya makan satu apel masih lapar, ngambil satu, ngambil satu, ngambil satu dari banyak itu, keranjang itu berarti other. Harus diikuti singular. Yang kedua adalah the other. The other itu ada the other plus singular, ada the other plus plural. Ini. Bedanya apa, Sir? Ini yang another ya. Kalau the other plus singular ini seperti ini. Di atas meja ada dua apel. Mas Umar makan satu dan Mas Kholis makan satunya. Nah, jadi kalau ada dua apel, satu dimakan Mas Umar, satu dimakan Mas Kholis, ini berarti Mr. Kholis it's the other apple. The other apple. The other apple. Ini diikuti dengan singular. Ini the other apple. Ini kalau sisanya tinggal satu, ini pakai singular. Nah, terus kalau the other plural ini bagaimana, Sir? The other plural itu seperti ini. Di atas meja ada 4 apel. Nah, Mas Umar makan satu apel dan Mas Said, Mas Umar ini dan Mas Said, ini Umar Said, makan sisanya gitu. Makan sisanya. Kalau sisanya lebih dari satu, berarti the other plus plural. Kalau ada dua, ini the other singular. Kalau sisanya lebih dari satu, berarti the other plural. The other apples. Kalau others ini ada banyak apel di banyak tempat. There are other apples on the basket. There are other apples on the table. There are other apples in, pokoknya di banyak tempat. Seperti itu penjelasannya. Nah, kalau other ini, jadi kata other itu dia bisa jadi adjektif. Kalau adjektif berarti harus diikuti dengan noun yang sifatnya plural. Kemudian other itu juga bisa jadi pronoun. Kalau pronoun berarti langsung dijamakan others tanpa diikuti kata benda. Seperti itu penjelasannya. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan hari Senin. Kita tuntaskan untuk materi structure and written expression di hari Senin. Rabunya kita langsung masuk ke soal listening. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan besok Senin. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bil ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqna wa sayyi'at. Wa ansurna min rahmatir. Amin. Alhamdulillah. Oke, adalah sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir, mau Waalaikumsalam rekamannya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sir. Makasih, Sir. Oke, see you on Monday. Rekamannya ya, Sir. Mau Ya, ya, insya Allah semoga ya. segera saya kirim.